Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratil mukarram wal muhtaram, para habaib, para asatid, para guru ya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, terusus guru kita Al-Walid Al-Habib Ana Fahmi bin Abi Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur ya dalam keadaan sehat walafiat, ke segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tidak lupa guru kita selaku daripada Ketua Majelis Dakwah Al-Aqni Pusat, yaitu Ustaz Muhammad beserta jamaahnya. Dan juga tidak lupa guru kita Ustaz Ahyar, dan juga para guru-guru kita yang lainnya, baik yang datang dari Cikarang, dari Sukabumi, dari Ciamas, dari Bogor, dari Jakarta Barat, dan juga para guru kita yang lain yang mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga guru kita yang hadir di tengah kita, yakni Ustadz Ismail, Syekh Noful Muhanna, Al-Habib Hamid bin Yahya, juga para guru kita yang lainnya, dan juga segenap para jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqomahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, "La tathbutu da'awi bil aqwal hatta takuma bi itsbatihal bayyinah minal af'al wal a'mal." Pengakuan seseorang lewat mulutnya, lewat ucapannya tidak bisa diakui, tidak bisa dibenarkan sampai dia membuktikan apa yang dia ucapkan itu dengan perbuatannya. Kalau omongannya sesuai dengan ucapannya, baru bisa dibenarkan. Oleh karenanya saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kalau sekedar bicara, semua orang bisa berbicara, betul. Tetapi apa pembuktian kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena jangan sampai nanti di akhirat nanti kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai di akhirat nanti kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita hanya bisa memandang beliau, tapi kita nggak bisa dekat dengan beliau. Ini musibah buat kita. Maka di sini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup di dunia, maka buktikanlah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita nafas, yang mana nafas ini adalah modal kita. Hingga katakan oleh Imam Ghazali, nafas sukaro sumaluka, nafasmu adalah modalmu, maka gunakanlah nafasmu ini, modalmu ini dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada persembahan yang lebih baik untuk Nabi Muhammad selain daripada pendidikan yang baik juga untuk anak-anak kita. Sebab apa saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Kekuatan umat Islam yang paling besar yaitu adalah pendidikan, tarbiyah. Tarbiyah ini adalah pendidikan yang paling besar di dalam Islam. Ini adalah modal utama kita. Dan pendidikan ini, tarbiyah ini sudah mulai mau dirampas sama orang-orang kafir. Sudah mulai dirampas oleh musuh-musuh Islam. Sehingga banyak anak-anak mudanya umat Islam, anak-anaknya orang Islam sudah tidak lagi mengenal Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak lagi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya wajib bagi kita seorang mukmin
untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak muda dan generasi kita. Sebab Nabi kita Muhammad SAW, beliau sudah bersabda apa? Hayatu ummati bihayati syabibatiha wa halaku ummati bihalaki syabibatiha. Makmur ya umat Nabi Muhammad ini apabila banyaknya pemuda-pemuda yang saleh dan salehah. Tetapi sebaliknya, rusaknya umat Nabi Muhammad apabila pemudanya sudah kacau balau, apabila pemuda sudah jauh dari agamanya, bahkan tidak mau lagi belajar agama, sudah asing terhadap agama. Ini musibah buat kita semua. Maka oleh karenanya saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua, sebagai orang yang ditokohkan, maka kita wajib untuk mendidik generasi-generasi muda kita agar mereka kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kenal dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, maka kita wajib mengajarkan mereka sejak kecil. Jangan ngajari anak sudah besar, udah bisa jalan, udah sekolah baru diajarin ngaji, baru diajarkan cinta Allah. Salah. Ngajarin anak itu dari mulai dia kecil sudah diajarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, seorang wali besar, wali kutub. Beliau itu waktu kecil ya belum bisa ngomong apa-apa, sudah diajarkan mengucapkan Allah. Sehingga kalimat yang pertama kali dia bisa ucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Dari kecil dididik. Ini karena pengaruh siapa? Karena pengaruh daripada didikan orang tuanya. Bahkan beberapa orang tua di negeri Maroko sana, itu kalau nyuapi anak, itu dia bilang apa? Ini makan dari Allah. Ini pakai pakaian dari Allah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Terbiasa dari kecil mengenal ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita? Nabi SAW sudah memberikan metode pendidikan, tarbiyah yang paling besar, tarbiyah yang paling paten. Apa itu? Addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatul Quran. Didik anakmu terhadap 3 perkara ini. Apa yang pertama? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau hatinya, dadanya anak-anak kita sudah penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad, sampai besar dia nggak akan bisa dirusak oleh virus paham yang lainnya. Dia nggak akan bisa digoncangkan dengan pemahaman yang lainnya. Kenapa? Sudah ditanamkan, ya, sudah dipondasikan, dipatenkan dengan mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Menyempurnakan cinta kepada Nabi, yaitu dengan mencintai daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang-orang kafir mereka tahu, mereka susah untuk membuat orang Islam nggak cinta nabinya, susah Pak. Ya, orang Islam disuruh nggak cinta sama Nabi susah. Walaupun dia nggak sholat, tapi tetap cinta sama Nabi. Tapi bagaimana caranya biar dia ya terjerumus di dalam virus tidak mencintai Nabi tanpa dia sadari? Bagaimana caranya? Dengan dia membenci ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Di dalam hadis Nabi mengatakan apa? Siapa yang mencintai aku, siapa yang mencintai ahlul baitku, maka dia juga sama mencintai aku. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya apa? Siapa orang membenci ahlul bait Nabi, berarti dia benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka ini adalah pondasi paling penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya dari kecil anak kita jangan banyak diajarin ilmu dulu, amal dulu. Ya, ajarkan dengan amal dulu. Sehingga apa? Ketika dia dewasa, ketika dia belajar, dia sudah terbiasa mempraktekkan ilmunya. Begitu. Dia sudah terbiasa mempraktekkan ilmunya. Biasakan sholat di masjid 5 waktu berjamaah, biasakan bangun tahajud, biasakan untuk bersedekah. Sehingga apa? Dengan amal yang sering dia lakukan dari kecil, ketika dia punya ilmu, dia nggak kaget lagi dan dia nggak bingung harus bagaimana mengamalkan ilmunya. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka ada satu kisah,
Ada satu anak, dia ngaji kepada guru ngajinya. Ya, ketika dia pulang ngaji, dia belajar tentang surat Ya Ayyuhal Muzammil. Dia belajar kepada gurunya, dia baca surat Ya Ayyuhal Muzammil. Sehingga ketika dia pulang, dia berkata kepada orang tuanya, "Abah, tadi aku belajar sama guruku." "Belajar apa?" "Belajar Al-Quran." "Surat apa?" "Surat Al-Muzammil." "Bagaimana bunyinya?" "Ya Ayyuhal Muzammil, qumil lail illa qalilan." Terus di situ anak ini bilang, "Abah, lihat tuh dalam Al-Quran kita disuruh bangun malam, Abah." Terus kata orang tuanya, ini orang tuanya males, ya orang tuanya males. Dia bilang apa? "Itu perintah Allah buat Nabi dan sahabatnya. Kita mah nggak mampu." "Oh gitu, Bah, ya sudah deh." Akhirnya besok lanjutin lagi ayat yang setelahnya. Apa? "Nisfahu awin gus minhu galilan." Atau setengah malam, ya, atau bangun setengah malam, atau di akhir sepertiga malam. Akhirnya apa? "Abah, ayo dong kita bangun tahajud." Ya, itu kata bapaknya, itu kan buat Nabi, buat sahabat Nabi, itu buat orang soleh. Akhirnya anaknya kesel. "Abah, kalau kita nggak niru Nabi, kita mau niru siapa kalau gitu, Bah?" Akhirnya apa? Orang tuanya sadar. Akhirnya orang tuanya sadar, diajak bangun malam tahajud. Walaupun itu anak, ya nggak ngerti bagaimana cara niat sholat tahajud, nggak apa-apa. Yang penting terbiasa dengan mengamalkan ilmunya. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini pilihkanlah guru yang benar untuk anak-anak kita. Jangan sembarangan asal ngaji, jangan sembarangan asal ini tokoh, jangan sembarangan asal ini ustadz. Kenapa? Banyak di zaman sekarang musuh-musuh Islam sudah berkodok menjadi tokoh ulama. Naudzubillah min dalik, ngakunya hafid Quran, ternyata dia punya Injil. Bahaya tidak? Bahaya. Maka di sini perlunya kita untuk memilah-milih, ya, guru untuk anak kita. Pertama, cari guru yang punya akhlak. Kedua, cari guru yang punya sanad, sehingga ilmunya terjamin, tersambung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika nanti anak kita sudah besar, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Ngedidik anak terus-terusan, ya, tanpa ada tawakal, gak akan mampu kita mendidik anak kita. Maka harus diadakan, dicampur antara usaha mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita, dicampurkan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang sukses. Menjadi generasi sukses di dunia maupun juga di akhirat. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan sampai nanti kita di akhirat, kita ditanya sama Nabi, "Apa yang kamu lakukan kepada umatku?" Terus kita nggak bisa jawab apa-apa. Jangan sampai. Maka di sini ajari, baik itu saudara kita, baik itu remaja di kampung kita, semua orang berhak untuk mengajari. Sebab apa? Kita dijadikan umat yang terbaik oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kita beramar ma'ruf nahi munkar. Lihat dalam Al-Quran apa? "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu sekalian siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi adalah umat yang terbaik dengan syarat apa? Kamu beramar ma'ruf nahi munkar. Maka jangan dipikir amar ma'ruf ini hanya tugas ustadz, jangan dipikir ini hanya tugas kiai. Ya, selama kita punya guru, kita sering hadir di dalam majelis, kita hadir istiqomah, kita juga berhak, ya, untuk mengajak umat untuk hadir di majelis-majelis kita. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari sama-sama rapatkan barisan kita, sebarkan daripada ilmu agama kita, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang berbobot, generasi yang betul-betul memiliki ilmu, juga mahabbah yang besar kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.